إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan kebaikannya, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca kitab fikih Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib Mukhtasar Abi Syuja' yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang kita sedang mempelajari pembahasan seputar masalah puasa. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita mempelajari tentang Kitabus Shiyam, yaitu tentang masalah puasa. Puasa sudah kita jelaskan secara bahasa, yaitu al-imsak, menahan sesuatu, dan secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dengan niat. Selama terbitnya fajar, itu fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Kewajiban tentang puasa dimaklumi secara pasti di dalam dalil-dalil yang ada. Bahkan puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam, salah satu dari rukun Islam, sebagaimana yang telah kita terangkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian telah kita terangkan pula tentang syarat-syarat orang yang diwajibkan berpuasa. Tentang syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Syarat yang pertama yaitu keislaman. Oleh karena itu seorang kafir dia tidak akan diterima puasanya. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain yang ada dalam Islam. Yang kedua dari syarat orang yang diwajibkan berpuasa adalah bulugh. Dia mencapai usia baligh. Oleh karena itu anak kecil dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi dia dididik, dilatih dan dibiasakan untuk berpuasa tersebut. Karena ketika dia besar dia sudah terbiasa melakukan dari kewajiban ini. Walaupun sebagian ulama sebagaimana yang telah kita terangkan, anak-anak yang berumur 7 tahun tidak apa-apa dididik untuk berpuasa, dan ketika sudah berumur 10 tahun maka dia sudah diperintahkan untuk berpuasa, dikiaskan ke pembahasan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di pembahasan salat, "Muru abna'akum bis salati wa hum sab'." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian salat di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Dan pukullah dia, pukul dengan cara dididik
ketika berumur 10 tahun lalu dia tidak salat. Ya, sebagian ulama mengkiaskan ya puasa juga demikian. Ya, di umur 7 tahun dididik, ya, dan di umur 10 tahun sudah diperintahkan untuk berpuasa. Tapi asal kewajibannya itu ketika dia balik. Ya, asal kewajibannya ketika dia balik. Tapi kemudian dari hal yang telah kita terangkan juga, dari syarat orang yang diwajibkan berpuasa adalah al-aql, adalah orang yang berakal, ya, orang yang sadar. Makanya kemarin disebutkan ya orang yang tidak waras, ya, alias gila, maka puasanya tidak diterima. Ya, puasanya tidak diterima. Atau misalnya ada orang yang pingsan, ya, pingsan karena ada orang yang misalnya pingsan dari awal hari sampai terbenamnya matahari, dia pingsan, dia tidak sadar-sadar, maka ini juga dianggap batal puasanya. Ya, karena kenapa dikatakan batal? Karena ya tentunya tidak ada niat. Sementara sudah kita jelaskan bahwa syarat syahnya puasa adalah dengan niat. Namun kalau ada orang yang misalnya kehilangan akal, apa karena pingsan atau tidak sadar atau karena gila sepanjang hari, maka ini juga dari perkara yang tidak dianggap syah ketika dia berpuasa, dan dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ini syarat yang ketiga, yaitu berakal. Artinya kalau hilang akalnya, maka gugur dari kewajiban tersebut. Kemudian yang keempat telah kita sebutkan juga al-qudratu 'ala shaum. Ya, dia mampu untuk berpuasa. Ya, ini untuk mengeluarkan orang yang sudah tua renta, yang tidak memiliki lagi kemampuan untuk menahan berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, jadi yang keempat dari syarat orang yang diwajibkan berpuasa adalah al-qudratu 'ala shaum. Dia mampu untuk berpuasa, keluar darinya kalau tidak mampu. Ya, tidak mampu di sini sudah kita jelaskan, ya, bukan semaunya tidak mampu, tapi ada ketentuannya. Ya, disebutkan di sini ada dua. Orang yang sudah tua sekali, tua renta, dan yang kedua orang yang sakit, dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, adapun kalau sakit-sakit biasa yang dugaan besarnya kalau dia berpuasa tidak membahayakan dirinya, maka tidak ada uzur untuk dia tidak berpuasa. Baik. Kemudian dari ini 4 yang disebutkan. Kemudian dari rukun-rukun puasa itu tadi, dari syarat-syaratnya ada disebutkan juga 4. Ya, dari arkan as-siyam. Ada bahasa penulis di sini rahimahullah, faraidu as-shaum. Dan ini sudah kita juga baca. Di antara rukun dari rukun-rukun puasa, yang pertama adalah niat, adalah berniat. Dan niat di sini kata penulis an-niyatu minal lail. Orang yang berpuasa itu dia harus niatkan dari malam hari. Ya, jadi kalau misalnya mau berpuasa besok, misalnya hari Selasa, ya, dia harus berniat di malam harinya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak meniatkan dirinya untuk berpuasa sebelum fajar, itu di malam hari sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa ya puasa, ya, tentunya ini puasa wajib, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan menghadirkan niat di malam hari.
Ya, menghadirkan niat di malam hari berdasarkan dalil yang ini. Ya, beda halnya kalau puasa sunnah. Ya, puasa sunnah dikecualikan karena ada hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke Aisyah, istrinya radhiyallahu anha. Ya. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Hal innakum syai'?" Ya, apakah kalian memiliki makanan? Ya, maka Aisyah menjawab, "Qulna la ya Rasulullah." Kata Aisyah, "Kami tidak memiliki makanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu hari ini saya berpuasa. Cantum lihat hadis ini. Kata Nabi sallam, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan dirinya berpuasa, niatnya itu di hari itu. Ya, ini yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa kalau puasa sunnah boleh saja menghadirkan niat di hari itu. Ya, di hari itu dengan syarat dia belum makan apa-apa di hari tersebut. Ya. Ya, jadi misalnya ya, ada orang dia tidak ada niat. Ini kita berbicara puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis. Ya, dia tidak sahur, tidak ada niat puasa. Ya, tidak ada niat puasa. Kemudian dia tidak sahur. Kemudian dia terbangun misalnya di pagi hari jam 8 misalnya. Dia tanya istrinya, "Ada enggak sarapan?" Ya. Istrinya bilang tidak ada. Ya. Ketika dia tidak misalnya dikatakan tidak ada makanan, kemudian setelah itu dia niatkan untuk berpuasa, maka boleh saja dia lanjutkan tidak makan dengan niat puasa. Artinya dia berniat di hari itu. Ya, tapi katanya itu puasa sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini. Ya, adapun puasa wajib, puasa Ramadan, maka mestinya dia harus menghadirkan niat ya di malam harinya. Dan perlu saya ingatkan di sini, dan sudah saya singgung juga di pertemuan yang lalu, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati sebagaimana yang disyaratkan oleh penulis di sini. Ya, sepakat para ulama bahwa niat itu sesuatu yang berada di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Baik. Kemudian dari fardu atau rukun puasa yang disebutkan di sini adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai. Ya, menahan diri dari makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, dan ta'ammudil qai, yaitu sengaja muntah. Ya, sengaja muntah. Ya, sebab ya ini tujuannya dari puasa, yaitu menahan diri ya dari syahwat. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makan dan minumlah sampai telah nampak ya benang putih dari benang hitam, itulah fajar. Ini perintah. Jadi malam hari di bulan Ramadan diperintahkan makan sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya. Ya, jadi di antara rukun puasa adalah menahan diri dari 4 hal ini. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang syariat puasa. Kata beliau, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Iya.
Kenapa orang yang berpuasa itu diberikan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hadis dikatakan yatruku ta'amahu, karena dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya min ajli, karena aku. Ya, makan, minum, syahwat ini semuanya halal. Ya. Tapi di bulan Ramadan seseorang menahan itu semua padahal sebelumnya halal, itu karena Allah Subhanahu wa taala, min ajli, karena Allah. Karena saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dari rukun puasa itu adalah menahan dari hal ini. Iya. Di sini bahasanya penulis 4 ya. Dikatakan menahan diri dari tidak sengaja makan, minum, berhubungan dan muntah. Ya, tapi ya, oleh sebahagian ulama diringkas, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu lebih ringkas. Baik, dan dikatakan di sini kalau dia sengaja ya menahan diri ya dari sengaja tidak makan, tidak minum dan tidak muntah. Ya, keluar darinya disebutkan oleh para ulama, keluar darinya kalau dia tidak sengaja. Ya, ada orang makan, ada orang minum, ada orang muntah. Ya, karena tidak sengaja, maka ini tetap dia lanjutkan puasanya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, idza nasiya fa akala wa syariba falyatimma shaumuhu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang lupa dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena itu adalah makanan yang Allah berikan kepada dia. Ya, ini menunjukkan kalau lupa itu di bulan Ramadan, ada orang dia lupa makan, dia lupa minum, maka dia silahkan apa? Lanjutkan puasanya, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau ingat ya segera dihentikan. Ya, jangan bilang oh kenapa diingatkan. Ya, kalau lupa segera ditinggalkan. Itu ada hadisnya ya. Tapi ingat di sini para ulama fikih rahimahullah menjelaskan. Tadi disebutkan 4 rukun puasa itu: makan, menahan diri, tidak makan, tidak minum, kemudian mohon maaf, berhubungan suami istri, kemudian sengaja muntah. Ya, yang disebutkan dalam hadis makan dan minum, berhubungan tidak disinggung. Ya, karena tidak tergambar, dikatakan tidak sengaja dalam perkara itu. Paham? Tidak ada orang bilang lupa kalau lagi berpuasa. Ya, walaupun mungkin saja tergambar ya, tapi ya makanya dalam hadis tidak disebutkan. Yang disebutkan makan dan minum wajar lupa. Siapa yang lupa makan minum dalam keadaan berpuasa, lanjutkan puasanya. Tapi kalau yang satu itu ya tidak dibahas oleh para ulama karena tidak tergambar. Dikatakan lupa kak. Iya. Tapi kalau seandainya ada orang, seandainya kita berandai-andai, seandainya ada orang di bulan Ramadan dia lupa melakukan itu, untuk paham ya, saya tidak perlu ulang lagi. Dia lupa, maka dia tetap lanjutkan. Tapi saya bilang tadi, kayaknya tidak tergambar dia lupa. Iya. Taib ini tentang 4 hal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala.
Kemudian warabi'uha, yang keempat dari rukun puasa, ma'rifatu tarafain nahar. Dia mesti tahu dua penghujung siang. Iya, ujung dan akhir ya, awal dan akhir. Maksudnya di sini dua ujung. Maksudnya dia harus tahu terbenam, terbit dan terbenamnya matahari. Iya, dan ini biasanya tugasnya muadzin. Ya, makanya di bulan Ramadan itu, dan alhamdulillah kita di negara kita masalah ini diatur oleh pemerintah. Ya, jadi yang ditetapkan sekarang itu adzan subuh itu waktu imsak, adzan subuh. Dan adzan maghrib itu waktu berbuka. Adzan maghrib itu waktu berbuka. Jadi kalau adzan subuh itu tanda bahwa seorang saatnya menahan puasa. Ya, bukan ayam yang bertokok. Ya, bukan ayam yang bertokok. Yang menjadi ukuran dalil itu adalah adzan subuh. Adzan subuh itu pertanda bahwa fajar telah datang. Ya, bahwa di situ sudah wajib menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan terbenamnya matahari itu semua, ya, matanya itu terbenamnya semua matahari. Yaitu ketika masuk adzan maghrib. Ya, dan itu kita lihat beberapa tahun ini itu sudah, kalau kita perhatikan dari yang ditetapkan jam yang ditetapkan oleh pemerintah kita dengan matahari itu biasanya sudah tepat, alhamdulillah. Walaupun kalau kita perhatikan kadang mungkin mengambil hati-hatinya. Kadang matahari itu sudah tenggelam, sudah terbenam sekitar 1 menit baru adzan. Itu mungkin kehati-hatian, wallahu a'lam. Ya, tapi itu sudah tepat. Tapi kalau orang mau pastikan, misalnya waktu berbuka kemudian dia datang misalnya di pinggir pantai, kemudian dia terbenamnya matahari, maka itu lebih meyakinkan. Itu lebih meyakinkan. Ya, dan itu berdasarkan dengan dalil, ya, Al-Quran. Ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran. Ini 4 hal disebutkan tentang rukun-rukun orang yang, atau syarat rukun orang yang diharuskan berpuasa. Kemudian kita akan masuk juga di pembahasan mubtilat as-shaum, ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kata penulis rahimahullahu taala, faslun fi mubtilati as-shaum, pembatal-pembatal puasa. Ya, jadi kita sudah sebutkan syarat-syarat puasa, kita sebutkan rukun-rukunnya puasa, kemudian sekarang pembatal-pembatalnya. Ini ringkas ya, ringkas saja. Walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Ya, orang yang puasanya dikatakan batal, ya, orang yang puasanya dikatakan batal ada 10, atau bahasa ringkasnya yang membatalkan puasa itu ada 10. Ya, yang pertama, ma wasala amdan ilal jawf awir ra's, sengaja memasukkan apapun ke dalam diri, al-jawf, ya, ke dalam mulut. Jadi apa saja, ya, hal yang dimasukkan ke dalam mulut, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, awir ra's, atau memasukkan sesuatu di kepala. Di sini agak meluas ya, Allahu a'lam. Penulis menyebutkan memasukkan sesuatu di tenggorokan atau di kepala. Tapi para ulama yang lain menjelaskan maksudnya di sini, Allahu a'lam, memasukkan sesuatu di kepala artinya hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Ya, misalnya akan disebutkan sebentar masalah suntikan. Ya, kalau misalnya suntikan itu ada makna makan dan minum, maka dikatakan membatalkan juga.
membatalkan juga puasa. Ini yang pertama. Ya, sama misalnya tentang ya memasukkan sesuatu yang berkaitan dengan yang ada di anggota tubuh. Ya, dan ini dibahas ya di para ulama sekarang. Dan ini mestinya bagi orang yang berpuasa dihindari. Ya, meneteskan sesuatu misalnya masuk ke dalam hidung. Ya, karena hidung ini kan bersambung dengan tenggorokan. Ya, bagi orang yang berpuasa menghindari hal-hal tersebut. Ya, makanya orang yang berwudu, ya orang yang berwudu kan diperintahkan untuk istinsyak. Istinsyak memasukkan apa? Air di hidung. Istansyaqa wastansar. Dalam hadis dikatakan, apabila kalian berwudu kemudian berkumur-kumur, maka masukkanlah air di hidung kemudian keluarkan. Istinsar dan istinsyak. Tapi ada hadis dari Nabi SAW dikatakan, wabalik fil istinsyak. Ya, bersungguh-sungguhlah istinsyak, itu menghirup air ke hidung, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu berpuasa. Ya, artinya kalau berpuasa hati-hati, jangan sampai memasukkan air di hidung kemudian tembus di mana? Di kerongkongan. Ini dihindari. Ya, karena itu nanti masuk atau semakna dengan makan dan minum. Baik, cuma bahasa penulis di sini kalau kita lihat di Al-Ghaya wa Taqrib dikatakan ar-ra's, memasukkan apa saja dari kepala. Ya, kepala itu kan luas. Berarti tidak bisa memasukkan sesuatu di mana? Di mata. Ya, misalnya lagi sakit mata, tetes sesuatu di mata. Ya, ini menurut penulis ya, walaupun tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan hal tersebut. Ya, mungkin di sini wallahu alam hanya kehati-hatian saja, atau di hidung, atau di telinga, atau yang semisal dengannya. Baik. Kemudian yang ini di sini itu 1 dan 2. Kemudian yang ketiga dari hal yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa adalah al-huknah. Al-huknah itu artinya suntikan. Ya, suntikan. Fi ahadis sabilain. Ya, fi ahadi as-sabilain, yaitu suntikan pada salah satu dari dua jalur, depan atau belakang. Iya, depan atau belakang. Jadi kenapa suntikan dikatakan membatalkan puasa? Karena para ulama menyebutkan ada makna seperti makan dan minum. Apalagi kalau suntikan yang bentuknya impuls, ya, impuls. Impuls itu kan di kesehatan menambah apa? Kekuatan tubuh. Ya, misalnya kan orang kalau sakit kemudian tidak mau makan dan minum, jadi apa? Diimpuls. Nah, impuls itu ya, dia bisa membatalkan apa? Puasa, karena dia memasukkan cairan di dalam anggota tubuh. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat dari pembatal puasa, warabi'uha al-qayyu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dikatakan di sini al-qayyu amdan, muntah dengan sengaja ma'al ilmi wal ikhtiyar. Ya. Apa itu muntah dengan sengaja? Dia tahu dan dia sengaja dia muntah. Ya, ada orang dia enggak sakit. Beda muntah yang karena sakit dan sengaja dia muntah, ya, itu lain. Ada orang yang tahu busuk. Ini kalau saya masuk di tempat ini, sudah tahu tempat busuk. Dia lagi berpuasa ini. Dia tahu dirinya kalau masuk di tempat ini dia pasti muntah karena busuk. Tempat dia masuk. Dan ternyata ketika masuk betul dia muntah. Itu namanya apa? Sengaja dia mau muntah. Makanya seperti ini membatalkan puasa. Dan ini disepakat para ulama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis disebutkan, ya, man dar'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istasqa'a falyaqdi. Siapa yang sengaja muntah, ya, dalam keadaan dia berpuasa, maka hendaknya dia ganti. Ya, ini menunjukkan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jelas ya? Kemudian yang kelima, dari pembatal puasa, wal wad'u 'amdan fil faraj. Ya, kemudian kelima, dan ini kita sudah sebutkan tadi, yaitu berhubungan secara sengaja. Secara sengaja berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini hal yang dimaklumi, yang perlu saya jelaskan terus. Iya. Dan ini dalil-dalilnya dimaklumi dalam Al-Quran. Dan sekali lagi saya sebutkan di sini amdan. Ya, kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja maka dia keluar dari hal tersebut. Kemudian yang keenam, wal inzalu an mubasyaratin. Dari hal yang membatalkan puasa, yaitu mohon maaf, keluar air mani. Keluar air mani an mubasyaratin, dengan mubasyarah. Ini tentunya selain berhubungan itu tadi, keluar selain berhubungan. Ya, maka ini juga membatalkan puasa. Ini juga membatalkan puasa, karena dari syariat puasa menahan dari 3 hal: makan, minum, dan itu tadi menahan syahwat. Karena Nabi SAW menyebutkan hadis yang kita sebutkan tadi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia berpuasa karena dia tinggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya ada orang yang, ya mohon maaf ya, saya jelaskan ini karena berkaitan tentang masalah fikih. Ya, seandainya misalnya ada orang yang berpuasa dan dia sengaja keluarkan, ya, airnya tersebut, ya, selain dari berhubungan suami istri, maka ini batal puasanya. Kecuali kalau mimpi basah. Ya, kecuali kalau mimpi basah ini dikecualikan. Ya, jelas ya, dikecualikan. Baik, kemudian dari pembatal puasa juga. Dan ini ada hadisnya, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menerangkan tentang batalnya puasa, ya, orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian wasabi'uha, ya, yang ketujuh dan yang kedelapan dari pembatal puasa, al-haidu wan nifas. Iya, haid dan nifas. Haid dan nifas. Ya, ini bagi perempuan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis dikatakan, alaysat idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Ya, bukankah perempuan itu apabila dia haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Ya, menunjukkan bahwa ketika perempuan itu haid atau nifas, dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Tidak disebutkan dalam hadis nifas, hanya dikatakan alaysa idza hadatil mar'ah. Bukankah kalau perempuan itu haid tidak berpuasa dan tidak salat? Ya, kata para ulama, karena haid dan nifas itu sama hukumnya. Ya, haid dan nifas itu sama hukumnya bagi perempuan
Ya, kecuali dalam 3 pembahasan. Ingat. Ya, haid dan nifas sama hukumnya. Ya, kecuali dalam 3 pembahasan. Ya, pembahasan yang pertama, ya, apa bedanya haid dengan nifas? Perbedaannya yang pertama dari sisi waktunya. Itu perbedaan yang pertama dari sisi waktu. Iya. Haid berapa waktunya? Ya, jangan ketawa ya. Kita ini laki-laki, tapi antum harus tahu ini. Antum ditanya istrinya, ini saya sudah berhenti haid, sudah tapi masih ada darah keluar. Sudah sholat atau mandi atau bagaimana? Bagaimana cara jawabnya? Ya, jadi jangan kadang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu mesti ditahu juga, apalagi kita kepala rumah tangga. Ya, ditanya masalah fikih mestinya ditahu. Ya, sekarang perempuan, kebanyakan perempuan masa haidnya berapa nih? Pernah jadi tanya gitu? Hah? Jangan tidak pernah tanya. Ya, minimal itu perempuan yang normal 7 hari. Kalau haid. Kalau nifas, bahaya kalau nggak tahu ini. Jangan-jangan prosesnya saja antum tahu. Pembersihannya tidak ditahu. Berapa kalau nifas? Berapa? 40 hari. 40 hari. Iya. Jadi saya ulangi. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan haid. Alaysat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau perempuan itu sedang haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Ya, nifas tidak disebutkan karena nifas itu sama hukumnya dengan apa? Dengan haid. Dan kecuali dalam 3. Dari sisi waktunya berbeda. Haid 7 hari kebanyakan dan nifas berapa? 40 hari. Perbedaan yang kedua, ya, kalau haid itu sebagai tanda lepasnya iddah. Ini pembahasan iddah masalah talak. Ya, jadi yang dihitung iddah itu di masalah haid. Ya, lepas iddahnya itu di haid. Ya, beda halnya kalau nifas. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga sebagai tanda balik. Ya, sebagai tanda balik. Jadi haid itu kalau misalnya perempuan sudah haid itu tanda bahwasanya dia telah balik. Adapun nifas itu tanda bahwa dia telah melahirkan. Ya, walaupun kalau misalnya ya ada orang dia nifas itu tanda bahwa dia juga telah balik. Ya, jelas ya? Kemudian ini yang ke-7 dan ke-8 dari pembatal puasa. Dan ini juga diterangkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Ya, kami pernah mengalami hal tersebut. Ya, lalu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, tapi tidak diperintah untuk mengganti salat. Ya, ini betul ya, dimaklumi bahwa haid atau nifas, ya perempuan yang lagi haid atau nifas di bulan Ramadan, ya mereka diperintah untuk mengganti puasa, tapi tidak diperintah untuk mengganti dari sholatnya. Baik. Kemudian ke-9 dari pembatal puasa adalah al-junun. Yang sudah disinggung tadi, ketidakwarasan atau gila. Kata penulis di sini, walau juz'an minal yaum, walaupun sebahagian dari hari, maksudnya setengah hari. Iya,
Di sini dikatakan walau juz'an minal yaum, walaupun sebagian hari, maksudnya kalau di awal hari, ya, lain ceritanya yang kita sebutkan tadi di awal ya. Kalau dia misalnya hilang akal dari malam, ya dari malam hilang akalnya, dan dia tidak menghadirkan niat sadar sampai maghrib misalnya, ini jelas tidak syah. Walaupun dia tidak makan minum di hari itu, tetap dia tidak apa? Tidak syah, sebab dia tidak menghadirkan apa? Tidak menghadirkan niat. Tidak menghadirkan niat. Bagaimana kalau orang hilang kesadarannya di sebagian hari? Ya, di sebagian hari. Nah, di sini dirinci oleh penulis rahimahullah. Kalau dia menghadirkan, dia sadar di awal harinya, dia hadirkan niat di malam hari, kemudian di pertengahan hari dia misalnya tidak sadar atau hilang akalnya beberapa jam, kemudian sempat sadar, kemudian berbuka, maka ini tidak menjadi masalah. Insya Allah puasanya syah. Nah, yang dipermasalahkan di sini kalau dari awal harinya hilang akalnya, nanti di pertengahan hari baru dia sadar. Ya, karena ini katanya tidak menghadirkan apa? Tidak menghadirkan niat dari awal. Sementara puasa itu atau ibadah-ibadah yang lain, dia harus menghadirkan dari niat. Ya Allah a'lam. Ya, jelas ya. Makanya ini pembahasan. Kalau misalnya ada orang yang pingsan, ya pingsan, dan pingsannya itu ya sementara, bukan 24 jam, bukan 12 jam, ya di dalam keadaan dia berpuasa, maka ya selama dari awal dia sadar, maka insya Allah puasanya syah-syah saja. Nah, kemudian di sini ada pembahasan. Bagaimana kalau ada orang yang tertidur dari malam sampai malam lagi? Kira-kira ada orang begitu? Jadi bulan Ramadan ini dia tertidur dari malam sampai malam, paham enggak? Di siang hari dia tidak bangun, dan sampai maghrib sampai isya dia nanti isya baru bangun. Nah, kata penulis, wa idza nama jami'ul yaum sahha shaumuhu idza kana qad nawa minal lail. Ingat, kalau ada orang dia tidur sepanjang hari, dia tidur, ya, dari pulang sholat tarawih sampai maghrib lagi tidur. Kata penulis, kalau ada orang tidur di bulan Ramadan sepanjang harinya, maka puasanya tetap syah dengan syarat dia niatkan dari awal malam. Syaratnya apa? Dia berniat. Jadi kalau ya bulan tarawih ngantuk, niat, oh saya mau berpuasa besok, tapi saya mau tidur. Dia tidur, dia tidak bangun-bangun. Tapi kayaknya tidak ada orang. Ya, kayak tidak tergambar juga. Masa tidak sholat duhur, asar, subuh, ya misalnya ya. Tapi seandainya terjadi, ya ini kita bahas seandainya terjadi bagaimana. Ya, maka jawabannya kata penulis rahimahullah, puasanya tetap syah dengan syarat apa tadi? Dia berniat di malam hari. Kemudian terakhir, pas. Yang terakhir dari pembatal puasa adalah ar-riddatu, orang yang murtad. Ya, jelas orang yang murtad pasti batal ibadahnya, ibadah apa saja yang dia kerjakan, maka batal dari amalan yang dia lakukan, karena kemurtadan itu adalah pembatal amalan soleh. Tapi Allah alam, selesai 10 dari pembatal puasa. Insyaallah taala
pembahasan berikutnya kita akan masuk perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.